Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan kita bisa di sini market kembali rally, rally sebesar 0,94%. Total market cap di 2,45 triliun US dollars, Bitcoin dominance meningkat tipis 0,03, volume turun sebesar 39,67%. Dan untuk Bitcoin ya, hari ini berhasil weekly close di atas dari BSB. That's really really important ya. Dan sebenarnya yang menarik juga adalah kemarin malam itu sempat ada wick ke daerah 66.253. Itu terjadi karena news ya. News nanti kita bahas di belakang. Overall ya bisa dibilang lebih karena bantuan news ya. Ada beberapa news penting dari US yang cenderung membuat market lebih hijau pada hari ini ya. Lagi-lagi yang paling penting adalah weekly close ya. Kita bisa di sini sudah ketok palu, dia weekly close di atas dari BSB. Artinya kita sudah mulai ke 50% untuk akumulasi spotnya ya untuk DCA. Jadi gua sebelumnya 25% dari Maret ya. Jadi sama turun ke sini 25%, terus sekarang setelah dia reclaim MA50, bukan MA50, tapi dia reclaim BSB, kita mulai masuk ke 50% lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini. Oke bang, udah 50%, artinya udah ya langsung nih all time high? Belum ya. Seperti yang gue sudah bahas di DCWT gue sebelum-sebelumnya, justru ini adalah retest yang paling krusial dari Bitcoin ya. Yaitu dia bisa mantul nggak ya di bull support band. Kalau dia bisa mantul, ya kita lihat statistiknya ya. Kalau dia mantul seperti di sini, yang terjadi apa? New all time high. Lalu kita ambil contoh lagi, kalau mantul kayak di sini ya, mantul new all time high ya. Cek lagi, mana lagi ya? Mantul dan new all time high itu di sini ya. Dia reclaim, mantul, new all time high ya. New all time high-nya di sini sih. Ya. Jadi kalau berhasil mantul di BSB dan gak jebol lagi, itu adalah pertanda yang sangat bullish dan lu bisa lihat sendiri secara statistiknya akan menuju ke new all time high. Tapi itu adalah sisi bullishnya. Kalau sisi bearishnya gimana? Sisi bearishnya itu fake out ya. Dan masalahnya kita nggak bisa bedain. Kita nggak bisa bedain ini akan fake out atau mantul. Ya, kita ambil contoh fake out itu seperti terjadi di 2019 ya. Kita bisa di sini dia reclaim, boom ya. Pada tanggal 24 Februari seperti mau mantul ternyata jebol ya, jebol dan akhirnya lower low. Lalu ambil contoh lagi, dia naik ke atas, weekly close di atas seperti mau recover ya. Ternyata fake out dan jebol lagi membuat lower low. Bahkan terjadi lagi di Juli. Jadi terjadi di Februari 2018 dan terjadi juga di Juli 2018. Nah, yang mana bang? Yang mana yang bakal terjadi? Lagi-lagi, kita itu bukan dukun. Ini bukan channel dukun. Gua nggak akan bilang kayak, wah lihat nih ya, beli semua di sini, jual rumah lu, jual jiwa lu, masukin semua ke titik ini, langsung kita beli Lambo bersama. Enggak. Ini bukan channel seperti itu ya. Ini adalah channel data dan fakta. Kita jangan berusaha untuk membuat market seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus apa? Bereaksi terhadap market. Begitu ya. Jadi ya jawabannya adalah simple. Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan apakah Bitcoin bisa mantul di BSB atau tidak. Ya, sekali lagi kalau jebol, statistically speaking akan lanjut membuat lower low. Lu bisa lihat seperti yang tadi gue sudah bahas ya. Berkali-kali kalau dia fake out dan kembali weekly close di bawah dari BSB itu kayaknya 90% deh ya, 90% akan lanjut membuat lower low. Begitu. Ya. Tapi kalau mantul, new all time high. Ya, as simple as that. Ya. Oke, selanjutnya kita geser ke news. Ini news penting ya, dua news penting. Yang pertama, yang mana dulu ya? Ini dulu deh ya. Jadi Trump sempat dirumorkan akan membuat Larry Fink, yaitu CEO dari BlackRock, untuk menjadi Treasury Secretary. Ya. Nah ini kenapa menjadi suatu news yang bullish ya? Ya simple, karena Larry Fink itu pro crypto. Ya. Nah kebayang kalau Trump yang pro crypto menjadi presiden, Larry Fink ya, bukan salah satu tapi CEO yang bisa dibilang punya dana terbesar di dunia ya, karena lagi-lagi BlackRock ini adalah investment firm terbesar secara asset under management begitu ya. Nah jadi kebayang ya, salah satu orang terkuat di dunia campur sama orang terkuat lagi, yang satu jadi presiden, yang satu jadi Treasury Secretary.
Wow ya. Tentunya ini akan membuat kripto cenderung lebih bullish. Even belum ada kebijakan pun akan cenderung membuat lebih bullish karena orang melihat ini adalah dua sosok yang pro kripto begitu. Nah, ini mungkin salah satu alasan pertama kenapa market rally. Yang kedua adalah Biden ya. Biden sudah memutuskan untuk turun ya, tidak melanjutkan pemilu ya. Bahkan Trump sempat merespon ke Biden setelah newsnya keluar dia itu akan drop out dari pemilu. Dia bilang Biden ini not fit to run. Dan jujurnya kalau lu objektif ya, nggak pakai perasaan, memang Biden ini udah kacau. Ya, lu bisa cari sendiri compilation Biden bingung ya, Biden atau Biden lah ya. Serah di Indo seringnya ngomongin Biden, tapi sebenarnya cara bacanya Biden ya. Ya oke lah, pokoknya dia lah ya si Biden ini ya. Nah, lu bisa lihat compilation dia bingung, dia nggak tahu mau kemana ya. Ya, dan banyak lagi begitu. Nah, apakah orang seperti ini masih cocok untuk jadi presiden? Kalau menurut gua enggak ya. Dan setahu gua ya beritanya itu yang akan menggantikan si Biden itu si Kamala Harris ya. Kamala Harris itu adalah vice president dari si Biden di bukan di cycle tapi di kepresidenan dia sebelumnya ya. Jadi tinggal kita lihat nih apakah bisa Trump menang atau enggak. Karena lagi-lagi apabila Biden tiba-tiba turun sekarang, ini menunjukkan bahwa Demokrat sekarang sangat tidak kuat begitu ya. Nah, jadi menurut gua dua news ini adalah bensin utama dari rally kita pada hari ini ya. Itu aja ya. Very cool, very cool. Nah, untuk economic calendar hari ini sih nggak ada apa-apa seingat gua ya. Senin nggak ada apa-apa, besok yang ada ya. Besok itu dari US akan keluar existing home sales ya. Jadi siap-siap besok jam 9 malam akan ada volatility kemungkinan besar ya. Nah, balik lagi sekarang ke TA untuk Bitcoin ya. Wah, kemarin buat yang buka posisi futures asik nih, beneran kejadian sesuai yang kita bahas ya. Atau lebih tepatnya kejadian sama yang kita inginkan lah ya. Di sini yang punya posisi short udah dapet nih kena target TP. Udah posisi shortnya kena TP, buka posisi longnya kena lagi. Atas kena, bawah kena, profit semua. Asik ya. Ya lagi-lagi market lagi baik ke kita nih. Ya nggak selalu kayak gini sih, tapi sekalinya kena tuh waduh ekstra seger ya. Nah next kita akan masuk ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri ya masih di daerah situ, dia masih struggling dengan EMA 200. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas dari 104,15 nggak. Kalau bisa berhasil bertahan, nah itu adalah suatu pertanda yang mungkin akan membuat indeks dolar punya kesempatan untuk rally lagi. Karena sebenarnya dia sempat sudah pecah struktur sih. Kan tadi di sini suatu lower high, lower low. Nah, kemarin daily close di atas dari lower high ya. Nah, jadi ada possibility bisa reversal. Nah, selanjutnya mungkin gue akan sedikit reminder. Walaupun sekarang kita mulai terlihat bullish ya. Dan ya seperti biasa lah sebenarnya sih ya. Kalau udah mulai bullish seperti ini, mulai banyak orang-orang yang terlalu overconfident begitu, terlalu percaya diri. Wah, akan begini, akan begitu. Mulai keluar dukun-dukun baru ya. Dukun-dukun baru dengan prediksi-prediksinya yang luar biasa gitu. Tadi gue lagi lihat YouTube, sekilas ngelihat ada channel yang bilang siap-siap XRP $10 di depan mata ya. Kita lihat ya, XRP itu tertinggi ya, all time high dia itu di 2018 karena di cycle kemarin gagal ya, di cycle 2021 tuh gagal ya, gagal untuk membuat ini all time high. Dia itu all time high di $3 lebih 84 sen begitu ya. Nah, jadi dalam kondisi sekarang itu kalau sampai ke $10 itu harus naik berapa kali? Dan paling simpelnya gini, kita lihat market cap-nya ya. Ini biar kita perhitungannya gampang karena jujur matematika gue males ya, gue nggak terlalu matematika gue nggak terlalu bagus lah ya. Ini 59 sen, kita pikir aja deh jadi 50 sen ya biar gampang. Nah, untuk menjadi $10 berarti butuh 20x ya, kalau matematika gue bener nih ya, 20x. Kita asumsi ini 50 sen. Berarti 20x kali 33 miliar. Ya lu hitung sendiri berapa deh ya. Sekitar 660 miliaran. Itu berarti akan mengalahkan Ethereum, mengalahkan Solana dan seterusnya. Sekarang kalau kita pakai data dan fakta. Solana ini adalah salah satu cryptocurrency yang sangat-sangat digadang-gadang akan menjadi lawan terbesar Ethereum karena banyak banget
project-project yang sekarang bikin di Solana ya. Lu lihat sendiri, meme coin saja mulai banyak yang dibikin di Solana. Karena rata-rata dulu sih di cycle sebelumnya semua Ethereum ya. Sekarang Solana sangat melejit ke atas. Itu pun masih 84 miliar. Nah sekarang pertanyaan gue satu, untuk XRP gitu ya, berapa banyak project yang pakai XRP gitu. Nah jadi itu tuh, lagi-lagi kita tuh jangan sampai mau kemakan dengan analisa-analisa dukun gitu. Wah ini akan mencapai ke angka segini. Kenapa? Ya gue yakin aja, waduh udah susah kalau kayak gitu ya. Harus berdasarkan data dan fakta, ada TA-nya, dan lain-lain gitu. Nggak bisa cuma pakai perasaan. Karena kalau pakai perasaan itu namanya pacaran, bukan analisa gitu ya. Oke. Balik lagi ya, kita akan lihat sedikit ke ini ya, kita akan lihat sedikit lagi ke satu hal yang sangat penting, fundamental yang menurut gua harus kita pantau terus adalah interest rate dan balance sheet ya. Sampai sekarang masih belum ada perubahan ya, balance sheet masih terus turun, interest rate masih tinggi ya. Nah di masa-masa seperti ini sebenarnya bukanlah masa-masa terbaik untuk altcoins ya, cenderungnya seperti itu ya. Ya lu bisa lihat sendiri lah ya. Di luar dari anomali seperti Solana, BNB, Ondo gitu ya. Sisanya contoh kayak Matic, ADA, Polkadot, dan banyak lagi kripto-kripto yang lain itu cenderung masih ke underperform oleh BTC gitu. Nah kalau lu pengen kondisinya seperti 2021 ya gampang. Kita lihat data aja gitu. Kita lihat data. Lu mau kayak 2021 yang harus lu punya adalah apa? Lu harus punya interest rate, sebentar ini sorry kurang ini ya. Nah kita bikin gini. Nah ya kita butuh apa? Kita butuh interest rate rendah dan balance sheet tinggi. Begitu ya. Oke, nah ngomongin soal interest rate dan balance sheet, kemarin ada pertanyaan keren nih ya. Cuman gue sempat lupa bahas ya. Dia yang nanya, bang, ini interest rate turun, apakah berkorelasi nggak nanti sama BTC turun? Nah itu keren ya. Nih maybe ya, maybe in the future gue akan bikin satu video spesifik untuk pembahasan itu, karena itu adalah pembahasan yang menarik dan jujurnya lumayan kompleks ya. Nah buat yang nanya itu keren banget ya, nanti at some point ya, tapi gue nggak janji kapan ya, gue akan mulai bikin video itu, karena itu adalah satu resiko besar juga menurut gue ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, posisi futuresnya, posisi short kena target TP, kita berarti profit berapa persen nih? Profit sebesar ya kurang lebih 2% untuk posisi short. Otomatis posisi longnya juga sama karena ya di price range yang sama ya. Retest 1, retest 2 kita dapat posisi long dan kena target TP-nya ya. Nah itu untuk posisi futures, dua-duanya udah profit ya. Dan ini nggak selalu market kayak gini. Hari ini lagi ekstra baik nih ke kita ya.
Atas kena, bawah kena, profit semua ya. Untuk posisi spotnya ada pergeseran, buy limit pertama jadi di 67.610, buy limit kedua di 66.253, dan buy limit ketiga di 65.000 lebih 89 USD. Itu untuk posisi spot. Dan lagi-lagi at the end of the day yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang DCA begitu. Bahkan kalau lu dari Maret pun lu terus DCA, ujung-ujungnya ya sekarang very profitable begitu ya. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum di sini posisi short kita kena target TP, asik ya. Retest 1, retest 2 di 3.517. Tapi ini dramatis ya. Retest 1, retest 2 nge-wick sampai ke EMA 50, berarti buat lo yang pasang posisi shortnya, nah lo profit sebesar 2,48%. Tetapi langsung dia ngebalik dan daily close di atas dari struktur. Wah, ini gila sih ya. Dramatis nih buat lo yang nonton, bukan nonton ya, buat lo yang ngeliatin market pasti wow kena target TP-nya, begitu naik ke atas. Wah itu salah satu hal yang paling bikin puas lah di market kalau lo lihat secara live ya. Lo pasang posisi short, mantul tepat di target TP lo, langsung naik lagi ke atas. Buat lo yang lupa pasang TP ya nangis ya, karena retest 1, retest 2 harusnya TP malah jadi cut loss begitu. Jadi ingat, pasang target TP, jangan bandel ya. Next kita di sini sebenarnya nyaris kebuka posisi long ya, nyaris banget kena. Nah buat lo yang pengen buka posisi long silakan bisa pasang di 3.517,6 karena kemarin sudah terjadi retest pertama sebagai support. Nah untuk posisi long ini target TP-nya kalau lo mau konservatif di sini bisa ya. Ini bahkan sudah di retest hari ini di angka 3.560, satu struktur lah ya, struktur yang ya boleh nggak dijadiin struktur baru kayaknya. Boleh lah ya, boleh ya kita jadiin struktur baru karena dia nggak ke reject sama MA, sini benar-benar struktur aja ya. Nah itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada di 3.517, di MA 50 dan di 3.385 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan satu hal yang sangat penting untuk para newbies ya. Gue tahu akan semakin banyak mau channel, mau influencer, mau apapun di Indonesia maupun di luar yang akan mulai bikin orang-orang FOMO ya. Akan mengeluarkan target-target yang ekstrim ya, kayak tadi contohnya ada yang bilang XRP akan ke $10 dalam waktu dekat ya. Itu kalau dalam waktu dekat $10, wah gila, itu berarti BTC berapa ya. Very highly unlikely begitu. Sama kayak dulu ada yang bilang Dogecoin akan ke $1.000. Lu hitung ya, lu hitung kalau Dogecoin ke $1.000 itu berapa besar market cap-nya. Itu akan ngalahin emas, akan ngalahin berapa banyak perusahaan-perusahaan di US gitu ya. Nah itu ya, hati-hati, akan banyak influencer, akan banyak apalah namanya ya, semua yang begitu-begitulah ya. Nah hati-hati jangan sampai kemakan dengan FOMO. Stick to your trading plan. Stick to apa? DCA. Dicicil aja tuh bikin lu gak stres gitu. Dan menurut gue lagi-lagi itu adalah yang paling efektif at the end of the day untuk portofolio spot jangka panjang begitu ya. Masa-masa all in ada nggak bang? Ada, dan tapi itu all in itu kalau menurut gue hanya bisa diberlakukan yang paling rapi itu di BTC gitu, dan kita udah lewat jauh MA 200 dan minus 30% dari MA 200. Gue udah pernah bahas di cycle kemarin ya, bahwa kita siap-siap nih ada possibility bisa dapat dua posisi untuk akumulasi begitu. Nah di sini nih ya, sini minus 30% karena terjadi berkali-kali ya. Ini sudah terjadi ketiga kali bahkan cycle ini ya. Nah, dan MA 200 udah lewat masa all in-nya. Jangan ngarang all in di atas begitu, DCA aja begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like,
subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.